Rapat paripurna masa persidangan 1 tahun 2025-2026. DPR minta MBG dievaluasi total. Komisi 8 DPR respon ambruknya Ponpes Sidoarjo. Pimpinan DPD komitmen kawal pelaksanaan program MBG. Halo pemirsa, Ruang Parlemen hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan agenda sidang DPR yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Arif Rifai, inilah Ruang Parlemen selengkapnya. Pemirsa, pimpinan DPR kembali menerima audiensi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi ini dalam rangka menyerap aspirasi perihal penyelesaian konflik agraria. Pimpinan DPR kembali menerima audiensi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dalam rangka menyerap aspirasi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria. Sebelum mendengarkan aspirasi tersebut, Dasko menjelaskan bahwa pihaknya telah meresmikan pembentukan panitia khusus untuk menyelesaikan konflik agraria. Pembentukan itu diresmikan secara langsung melalui rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Kendati demikian, pimpinan DPR tetap akan mendengarkan masukan dari Koalisi Nasional Reforma Agraria. Nantinya masukan tersebut akan dilimpahkan ke panitia khusus yang telah dibentuk agar komprehensif dan lebih tuntas. Pertemuan hari ini adalah dalam rangka kami menyerap aspirasi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria yang hadir pada hari ini. Walaupun sebenarnya sebagai informasi bahwa DPR RI pada hari ini telah mengetok meresmikan pembentukan panitia khusus penyelesaian konflik agraria yang tugasnya nanti adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul yang mungkin akan dibawa oleh yang berkepentingan. Dan karena pada hari ini sudah terlanjur, mungkin kami sebagai pimpinan akan mendengarkan, tapi bagaimanapun nanti kita akan limpahkan ke panitia khusus supaya lebih komprehensif dan tuntas masalahnya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini mengatur perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. DPR menggelar sidang paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR lainnya Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Samsurijal. Dalam sidang itu DPR resmi mengesahkan salah satunya yakni rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang BUMN mengatur perubahan Kementerian BUMN kini menjadi Badan Pengaturan BUMN. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Penutupan masa sidang DPR Republik Indonesia bukan sekadar penanda berakhirnya agenda kelembagaan, melainkan juga momentum untuk melakukan introspeksi bersama sebagai bangsa. Hal tersebut ditekankan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato penutupan rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa dinamika demokrasi yang terjadi pasca peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia harus menjadi pelajaran bagi seluruh elemen bangsa untuk lebih mawas diri. Menurutnya setiap peristiwa harus dimaknai sebagai pengingat bahwa ada hal-hal yang belum dijalankan dengan baik oleh negara maupun masyarakat. Masa persidangan ini diawali dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pengingat akan pengorbanan, perjuangan, dan cita-cita luhur bangsa. Namun tidak lama berselang setelah itu, kita juga menyaksikan
wajah lain dari memaknai kemerdekaan sebagai kebebasan. Ketika demonstrasi yang berujung anarkis, kerusuhan, dan runtuhnya rasa kemanusiaan akibat hasutan yang menyesatkan, menebar provokasi, membenarkan kekerasan dilakukan, dan dianggap wajar oleh sebagian pihak. Inilah dinamika perjalanan bangsa yang menuntut kedewasaan dalam berdemokrasi. Tidak ada pihak yang mutlak benar atau paling bersalah. Kita semua, termasuk DPR RI dan pemerintah, harus bercermin dan memperbaiki diri. Sebab apa yang telah terjadi merupakan isyarat yang sangat penting bahwa ada yang belum kita jalankan dengan baik, bahwa ada yang salah dan harus kita perbaiki bersama. Tugas kita bersama, seluruh anak bangsa dan komponen bangsa, adalah menjadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran untuk lebih mawas diri agar persatuan bangsa tetap terjaga, martabat kemanusiaan ditegakkan, dan Indonesia terus melangkah menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih baik. Menutup pidatonya, Puan menyampaikan apresiasi atas kerja keras anggota Dewan serta mengumumkan masa reses DPR RI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan dukungan penuh DPR terhadap program makan bergizi bagi anak-anak Indonesia. Namun Puan Maharani juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan perlunya evaluasi total pada pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG pasca insiden keracunan massal yang menimpa ribuan siswa dalam 2 bulan terakhir di berbagai daerah. Dirinya mendorong agar Perpres mengenai tata kelola MBG dapat segera dikeluarkan, sebagaimana yang telah disampaikan Komisi 9 DPR dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Puan menilai Perpres ini penting agar lembaga terkait bisa bekerja sama menyukseskan program prioritas pemerintahan Prabowo, khususnya dalam rangka meminimalisir dan bahkan menghilangkan jumlah korban keracunan dalam pelaksanaan MBG. Tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki. DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres, dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan. Jadi hal tersebut tentu saja kita harus sama-sama untuk mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait. Karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang prosesnya dan mekanismenya harus total dievaluasi. Puan mengingatkan kembali pentingnya evaluasi total dalam pelaksanaan MBG, terutama dalam menertibkan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi syarat dan memiliki sertifikat layak higien sanitasi agar kasus keracunan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk respon banyaknya kritikan dari rakyat. Menurutnya hal itu tak masalah karena DPR harus berani mendengar, berani dikritik, dan akan terus berkomitmen tinggi untuk meningkatkan dedikasinya. Menanggapi banyaknya kritikan hingga unjuk rasa dari rakyat, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat. Puan mengatakan DPR harus berani untuk mendengar, dikritik dan juga akan terus berkomitmen tinggi dalam meningkatkan dedikasi sehingga harapan dan keyakinan rakyat dapat tetap tumbuh dan mengakar. Pihaknya juga menegaskan akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong bagi DPR untuk menyempurnakan diri dan juga bertransformasi menjadi lebih baik dalam memenuhi amanat rakyat. Yang menilai transformasi DPR hanya dapat berjalan apabila seluruh anggota dari berbagai fraksi ikut mengambil peran dan bertanggung jawab, bergotong royong, serta mengambil langkah nyata. Kritik rakyat bisa datang dengan berbagai cara, halus, keras, bahkan kasar. Kritik rakyat kepada DPR RI bisa disampaikan melalui berbagai bentuk, seperti demonstrasi di depan gedung DPR RI,
demonstrasi di pelosok daerah, ataupun melalui berbagai postingan di platform media sosial. Apapun cara dan bentuknya, semua itu harus kita dengar sebagai suara rakyat. DPR RI harus menjawabnya dengan kerja nyata. Kita harus selalu mawas diri. DPR RI harus berani mendengar, berani dikritik, dan berkomitmen tinggi untuk meningkatkan dedikasinya sehingga harapan dan keyakinan rakyat tetap tumbuh dan mengakar. Sudah selayaknya sebagai wakil rakyat, kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita. Apalagi kalau kita sibuk membicarakan diri kita sendiri. Dari Jakarta, Pak Rizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menanggapi insiden radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten yang berpotensi mempengaruhi investasi impor maupun ekspor, salah satunya udang. Edi mengatakan atas insiden tersebut pemerintah dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif agar tidak menyurutkan minat dari investor. Kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten kini telah ditetapkan sebagai kawasan yang terpapar radioaktif cesium-137. Bahkan makanan yang kerap dikonsumsi masyarakat seperti udang diduga terkontaminasi dari paparan radioaktif cesium-137. Hal ini dinilai mampu mempengaruhi impor ataupun ekspor udang ke luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengatakan perlunya pemeriksaan dan pengawasan secara komprehensif. Tindakan itu dilakukan agar tidak menyurutkan para investor, khususnya impor dan ekspor udang. Tentu kami prihatin dengan kondisi tersebut, ya, sehingga kami berharap bahwa penanganan terhadap mereka-mereka yang betul-betul terpapar radiasi, sehingga sekarang dirawat di rumah sakit bisa segera mendapatkan penanganan yang menyeluruh untuk memahami kondisinya, karena radiasi itu bukan hal yang ringan, mempengaruhi genetika kita, mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi harapan kami agar mereka-mereka yang saat ini dirawat itu bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Kedua, tentu kita bicara masalah pencegahan pintu-pintu masuk dari berbagai kebutuhan impor kita tentu harus dijaga, karena kita lihat bahwa kemungkinan besar adanya paparan radioaktif itu disebabkan oleh impor barang-barang yang memang mengandung muatan radioaktif. Jadi memang pintu-pintu masuk, pintu-pintu impor kita harus mendapatkan pengawasan dan penjagaan secara ketat, terutama terhadap barang-barang yang kita manfaatkan untuk produksi. Yang kami dengar bahwa ada barang-barang yang kita manfaatkan produksi yang berasal dari hasil produksi di tempat yang lain yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, teman dikirimkan ke Indonesia untuk kemudian dijadikan salah satu daripada material untuk produksi kita. Nah, ini saya kira menjadi salah satu perhatian kita. Ketiga, masalah penegakan hukum, ya, bahwa kita harus menelusuri permasalahan ini agar ada penegakan hukum yang konsekuen. Karena bagaimanapun juga sekarang ini kita membutuhkan lembaga yang melakukan penegakan hukum termasuk pengawasan tersebut. Ya, jadi saya berharap bahwa kedepannya akan ada pemeriksaan yang sangat komprehensif terkait ekspor kita, terutama udang, karena sekarang sudah menjadi catatan juga di luar negeri bahwa udang Indonesia terpapar radioaktif. Jangan sampai itu justru akan menyurutkan minat dari importir-importir di luar negeri untuk membeli produk Indonesia. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Pimpinan MPR melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta Pusat. Dalam momen silaturahmi ini untuk menyamakan persepsi baik Badan Pemeriksa Keuangan maupun MPR agar kinerjanya dapat berjalan sesuai dengan rel yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta Pusat pada Selasa siang. Kunjungan yang dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani ini sebagai bentuk silaturahmi antar lembaga negara. Muzani mengatakan, masing-masing lembaga tinggi di Republik Indonesia harus memperkuat posisi negara. Pada kesempatan itu juga, dirinya mendorong Badan Pemeriksa Keuangan untuk dapat transparan, akuntabel, dan efisien. Silaturahmi pada hari ini adalah pertama untuk menyamakan persepsi, baik BPK ataupun MPR adalah sama-sama lembaga negara yang fungsi dan tugasnya sudah ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang, sehingga kita ingin memastikan bahwa MPR dan BPK masing-masing berjalan
sesuai dengan rel yang sudah ditetapkan dalam konstitusi. Selanjutnya, kita meyakini bahwa berjalannya masing-masing lembaga negara dengan konstitusi itu akan memperkuat posisi negara, posisi pemerintah, dan posisi lembaga itu sendiri. Karena itu tadi kami berdiskusi dengan beliau tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing. Saya menceritakan tentang posisi dan tugas MPR, beliau menceritakan tentang posisi dan tugas BPK. Kami meyakini bahwa pandangan dan diskusi seperti ini justru akan memperkuat posisinya. Hal lain, beliau juga menyampaikan bahwa ada tuntutan bahwa sekarang ini tuntutan yang dilakukan adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien, dan tentu saja itu adalah sebagai upaya bagaimana BPK bisa meningkatkan tugasnya ke depan. Di sisi lain, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Isma Yatun, berharap pihaknya bersama MPR dapat terus memperkuat sinergi satu sama lain. Oleh Bapak Ketua MPR, kami berusaha untuk meyakinkan bahwa setiap pemeriksaan sesuai dengan akuntabilitas yang disampaikan. Berharap ke depan sinergi antara MPR dan BPK terjalin dengan baik, dan kami sangat menghargai, mengapresiasi kedatangan Ketua MPR untuk menjalin sinergi sebagai sesama lembaga negara. Saya sangat menghormati Ketua MPR karena beliau memberikan banyak motivasi ke kami, memberikan banyak masukan ke kami. Dari Jakarta, Farisal Dafkariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku prihatin atas ambruknya bangunan pondok pesantren atau Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Muzani mendorong adanya pengusutan terhadap insiden tersebut agar menjadi pembelajaran bagi setiap pengelola pendidikan. Ketua MPR Ahmad Muzani meminta pihak kepolisian untuk dapat mengusut tuntas atas kejadian ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Muzani menilai konstruksi bangunan di dunia pendidikan harus menjadi prioritas utama. Pasalnya, ambruknya bangunan ponpes tersebut banyak memakan korban jiwa. Oleh karena itu, dirinya juga meminta Kementerian Agama dan kementerian terkait untuk dapat proaktif memberikan bantuan. Ia berharap keputusan yang diambil nantinya menjadi langkah terbaik bagi semua kalangan pihak. Apa yang terjadi dalam Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo Sidoarjo, Jawa Timur, saya kira itu sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan, kejadian yang sangat memilukan kita semua, sampai memakan korban begitu banyak. Tentu saja kami prihatin dan ikut berduka cita atas peristiwa tersebut, dan peristiwa ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi semua pengelola pendidikan, baik agama ataupun non-agama, bahwa bangunan yang berstandar konstruksi juga sangat penting bagi keselamatan para siswa, para santri, para mahasiswa. Yang kedua, saya kira kami percaya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pengusutan ini sehingga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran penting bagi para penyelenggara pendidikan. Saya sudah lihat Menteri Agama dengan kementerian terkait sudah melakukan berbagai macam kunjungan dan penyelidikan di sana. Saya percaya mudah-mudahan apa yang akan diputuskan oleh pihak yang berwenang akan menjadi keputusan yang terbaik. Dari Jakarta, Farisal Dafkariskiano, Sinpo TV melaporkan. Komisi 8 DPR respon ambruknya Ponpes Sidoarjo. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Parlemen.
Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan duka mendalam atas tragedi robohnya musola pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo yang menelan 54 korban jiwa. Marwan menyebut peristiwa ini sebagai musibah yang dipicu kelalaian struktural dan mendorong pemerintah memberikan subsidi izin mendirikan bangunan untuk pesantren di seluruh Indonesia. Sebanyak 54 orang santri meninggal dunia akibat robohnya bangunan pondok pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyebut ada kelalaian dari struktur bangunan yang tidak memadai. Marwan juga mengatakan banyak pesantren membangun sendiri tanpa panduan struktural dan tanpa izin mendirikan bangunan atau IMB. Bahkan Kementerian PU menyebut hanya 50 pesantren di Indonesia yang memiliki izin pembangunan resmi dari total lebih dari 42.000 pesantren yang tercatat di Kementerian Agama. Pengawasan lebih ketat dan standar konstruksi khusus untuk bangunan pendidikan keagamaan juga harus dilakukan. Untuk itu Komisi 8 akan mendorong pemerintah menyederhanakan proses izin dan memberikan subsidi IMB bagi pesantren. Sidoarjo akhirnya 54 anak-anak kita meninggal dunia. Dari Komisi 8 menanggapi kelalaian ini seperti apa, Bang? Dan kalau bukan lain, apa tanggapan Komisi 8? Pertama, kita tentu mengucapkan terima kasih luar biasa dari Presiden yang memerintahkan kabinetnya untuk segera mengurusi tentang infrastruktur, terutama bangunan-bangunan di pesantren. Kalau kita bertanya apakah ini ada kesalahan, kelalaian, tentu ya. Dapat dipastikan ya struktur bangunannya kurang memadai. Tetapi ini tidak saja kelalaian ini ada di pihak pesantren yang punya otoritas mengatakan ya atau tidak bangunan itu kan memang ada petugasnya. Sehingga dibutuhkan ada IMB. Lah, ternyata kita juga membiarkan membiarkan pesantren membangun sendiri tanpa diawasi, tanpa diberikan panduan untuk membangun pesantren. Nah, karena itu ya kita menyebutkan ini musibah yang menjadi pelajaran buat kita semua, dan Presiden juga sudah menyampaikan untuk segera dilakukan pendekatan terhadap pesantren untuk pesantren-pesantren lain supaya tidak mengalami hal yang sama. Kami di Komisi 8 selain prihatin dan mengucapkan duka, tentu sejalan dengan itu supaya pesantren-pesantren lain ini segera dilakukan pembenahan. Kalau dalam penilaian dan kajian dari teknik sipil tidak memadai, segera dibenahi. Yang kedua, kami tentu berharap bahwa pemerintah juga mengawasi, memberikan dukungan terhadap pesantren. Apakah kami tadi sudah berbincang dengan Sekjen Kementerian Agama, kemungkinan kita akan membuat semacam beban pemerintah untuk memberikan subsidi IMB terhadap pesantren. Dari Jakarta, Fahrizal Davareskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tangis haru pecah ketika salah satu anggota DPD RI, Lia Istifhama, menjenguk salah satu korban selamat dari tragedi robohnya musola pondok pesantren Al-Ghazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada beberapa waktu lalu. Pada momen itu, Lia turut menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas insiden tersebut dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Ambruknya musola pondok pesantren Al-Ghazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan luka mendalam yang tak hanya dirasakan keluarga korban, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya yakni anggota DPD RI, Lia Istifhama, yang menyempatkan waktu untuk menjenguk Shailendra Haikal yang merupakan santri korban selamat dari tragedi robohnya musola pondok pesantren. Pada momen tersebut, Lia menekankan pentingnya pendampingan psikologis atau trauma healing bagi santri yang selamat dari insiden itu. Menurutnya, trauma healing perlu diberikan secara intensif agar anak-anak tidak mengalami dampak psikologis jangka panjang. Dirinya pun berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat berkolaborasi untuk melakukan evakuasi secara tuntas dan mengawal penyembuhan beberapa korban yang masih dalam keadaan selamat. Di sini kita lihat mereka itu memiliki ketegaran yang luar biasa. Kalau saya lihat salah satu hal
yang membuat mereka tegar adalah peran penting wali santri, peran penting orang tua yang menyampaikan kepada mereka bahwa ini memang musibah itu bisa dialami oleh siapapun. Dan mereka luar biasa ketegarannya, terutama tadi kita lihat salah satu korban yang bernama Rehan itu ya pasti lama ya proses penyembuhannya. Kita lihat kaki masih digips, kemudian tangannya juga pasti itu butuh ketegaran luar biasa lah untuk mereka harus melaluinya entah berapa lama, tapi kita doakan semoga mereka ini yang sudah selamat bisa segera pulih seperti semula, seperti sedia kala, amin. Dan yang kedua, kita juga mendoakan para wali santri yang sama-sama menunggu anak-anak mereka di proses evakuasi yang saat ini masih berkumpul di Pondok Pesantren Al-Ghazini. Semoga dikasih ketegaran juga dan semoga anak-anak yang di bawah runtuhan diberi kekuatan agar mereka bisa diselamatkan dan bisa segera pulih juga seperti teman-teman yang sudah diselamatkan. Dan sedangkan untuk para wali santri yang anak-anaknya sudah ditemukan, mohon maaf dalam kondisi sudah meninggal, semoga diberi ketegaran karena insya Allah anak-anak itu masih syahid. Amin. Karena mereka adalah pencari ilmu, mereka meninggalnya di tengah-tengah mereka sholat asar. Kalau dari pemerintah pusat sendiri kan fokusnya memang ke evakuasi ya sekarang ya nih, mungkin ada dukungan seperti apa yang bisa disampaikan nih? Oke, jadi terkait dengan para pemerintah yang kita lihat semuanya kolaborasi aktif dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, semuanya sama-sama intens ya kolaborasi bagaimana menangani proses evakuasi dan sebagainya sampai dengan proses penyembuhannya. Kita tentunya sangat mengapresiasi itu dan kita berharap segera evakuasi itu tuntas selesai dan segera juga semuanya mendapatkan penanganan yang intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Fahrizal Dafariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna khusus dalam rangka penyampaian laporan kinerja DPR tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya, Dasko, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Samsurijal. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna khusus dalam rangka penyampaian laporan kinerja DPR tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya, Dasko, Saan Mustafa, dan juga Cucun Ahmad Samsurijal. Dalam pidatonya, Puan juga menyampaikan bahwa DPR telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di seluruh alat kelengkapan Dewan, termasuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengan pendapat umum, serta kunjungan kerja pengawasan. Puan juga mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis, baik dalam bentuk fisik maupun online melalui website DPR. Selama tahun sidang 2024-2025, DPR RI telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di seluruh alat kelengkapan Dewan sebagai berikut. Rapat kerja sebanyak 282 rapat. Rapat dengar pendapat sebanyak 259 rapat. Rapat dengar pendapat umum sebanyak 196 rapat, kunjungan kerja pengawasan sebanyak 560 kunjungan kerja. DPR RI juga telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan tertulis baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI. Sejak tanggal 1 Oktober 2024 hingga 11 Agustus 2025, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 6.297 yang terdiri 5.519 pengaduan melalui surat dan 778 melalui website. Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada alat kelengkapan Dewan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pihaknya akan mendukung kebijakan satu peta untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria. Menurutnya hal ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih antar kementerian hingga banyak kepentingan. Persoalan agraria hingga kini menjadi sebuah perihal yang melibatkan konflik di masyarakat luas. Pasalnya, beberapa kasus salah satunya tumpang tindih kebijakan antar kementerian serta banyaknya kepentingan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan hal tersebut,
Wakil Ketua DPR, Dasko, mendukung penuh kebijakan satu peta yang menjadi usulan dari Koalisi Nasional Reforma Agraria. Selain pembentukan pansus untuk penyelesaian konflik, DPR juga akan mendorong kepada pemerintah agar dapat membentuk Badan Nasional Penyelesaian Konflik Agraria. Ya, ini teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria ini dengan beberapa organisasi yang lalu-lalu dalam hal memperjuangkan reforma agraria itu memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama yang belum terselesaikan. Nah, sehingga kemudian selain memang DPR itu sudah membentuk pansus penyelesaian reforma agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian reformasi agraria. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul yang sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Demikian. Dalam kesempatan yang sama, Komando Koalisi Nasional Reforma Agraria, Wahidah Baharudin mengapresiasi langkah DPR yang telah membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. Dirinya berharap keluhan dari pihaknya dapat disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto melalui DPR. Ya, kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman di DPR yang kemudian ada hari ini alhamdulillah sudah terbentuk satu pansus ya, dan kami berharap memang bahwa melalui pansus ini bisa menyelesaikan hal-hal yang sangat urgen yang sekarang ini yang dihadapi teman-teman petani. Ada beberapa konflik yang kemudian juga di situ ada penyerangan secara fisik terhadap petani, kemudian ada juga kriminalisasi. Dan tadi juga ya, kita berharap bahwa karena kami tadi menyerahkan draft ke DPR, kami berharap bahwa insya Allah draft ini bisa disampaikan kepada Bapak Presiden, insya Allah. Saya Wahidah Baharudin, Pak, Ketua Umum Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia sekaligus Komando Nasional Reforma Agraria. Dari Jakarta, Fahrizal Davkarisiano, Simpo TV melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan DPR dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan tepat sasaran. Kolaborasi dinilai jadi kunci dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan merata dari pusat hingga daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Jiwandono, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetio, serta Bupati Penajem Pasir Utara Mudyat Nur di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta pada Selasa 7 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi momentum silaturahmi dan bertukar pandangan mengenai arah pembangunan di wilayah Kalimantan Timur yang terus berkembang sebagai salah satu daerah dengan potensi besar di berbagai sektor. Selain itu, kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan merata dari pusat hingga daerah. Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan DPR dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi digelar untuk mendengarkan masukan dan menyampaikan draft RUU Ketenagakerjaan yang disusun oleh Koalisi Serikat Pekerja Buruh. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi dari Konsorsium Pembaruan Agraria dan Serikat Petani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Audiensi tersebut digelar dalam rangka untuk mendengarkan masukan terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria. Merespon berbagai persoalan dari Serikat Petani, Wakil Ketua DPR Dasko langsung meminta Kementerian BUMN segera mengisi Direksi Perhutanan. Pasalnya, permasalahan agraria salah satunya disebabkan karena perhutani. Oleh karena itu, Dasko meminta PLT Menteri BUMN, Doni Oskaria, yang hadir dalam audiensi dapat mengisi Direksi Perhutani yang kini mengalami kekosongan. Jadi kalau tadi lihat kita dengar ada 2 desa yang mau dilelang. Saya pikir di sini ada pelaksana tugas Kementerian BUMN. Saya pikir itu mungkin bank-bank itu di bawah Himbara. Nanti tolong dicek Pak Doni. Sama nanti tolong coba disampaikan
beberapa carut marut ini kan karena Perhutani. Kami cek tadi bahwa Direksi Perhutani sampai dengan sekarang masih kosong. Kira-kira kapan itu mau diisi itu? Kira-kira kapan Pak? Supaya masalah-masalah ini kan bisa cepat tertanggulangi. Minggu depan? Jadi minggu depan komposisi Direksi Perhutani sudah ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa DPR sepakat akan membuat undang-undang baru terkait ketenagakerjaan usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dasko menyebut pihaknya juga akan membentuk tim perumus untuk membahas RUU tersebut. Pimpinan DPR sepakat akan membuat undang-undang yang baru terkait ketenagakerjaan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kesepakatan tersebut diambil saat menerima audiensi dari Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya juga akan membentuk tim perumus yang nantinya akan melibatkan Serikat Pekerja Buruh, DPR, dan juga pemerintah. Selain itu, Dasko juga mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat juga akan mendorong partisipasi publik dengan seluas-luasnya untuk kepentingan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tadi teman-teman dari perwakilan Serikat Pekerja datang menyampaikan beberapa pokok pikiran dan aspirasi. Dan dari hasil kita tadi, kita sudah sampaikan bahwa DPR bersama pemerintah itu akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan putusan MK. Lalu yang kedua, itu pemerintah, DPR, dan teman-teman Serikat Pekerja akan membuat tim perumus yang akan memperkaya atau kemudian merumuskan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan itu. Yang ketiga, kita mendorong partisipasi publik yang seluas-luasnya agar undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini dapat mencerminkan undang-undang yang bermanfaat buat para serikat pekerja Indonesia dan juga dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Demikian. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi ambruknya musola yang berada di kawasan asrama putra Pondok Pesantren Al-Khozini yang menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dasko mengaku prihatin dan telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk memberikan bantuan. Musola yang berada di kawasan asrama putra Pondok Pesantren Al-Khozini, Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami ambruk saat sedang digunakan santri untuk sholat berjamaah. Bangunan yang masih dalam tahap pembangunan itu roboh dan mengakibatkan puluhan santri luka-luka hingga meninggal dunia. Berdasarkan data sementara, para korban telah dilarikan ke 3 rumah sakit, yakni RSUD Sidoarjo, RSI Situ Hajar, dan Rumah Sakit Delta Surya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku prihatin atas insiden tersebut. Dasko mengatakan telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk segera memberikan bantuan. Dirinya juga berharap kejadian itu dapat diatasi dengan cepat dan tidak terulang kembali. Ya, pertama kita menyatakan prihatin dan tadi kita sudah koordinasi dengan pihak pemerintah untuk bergerak membantu dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan kejadian ini cepat diatasi dan tidak terulang lagi di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Komisi 11 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama PT Jasara Harja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas perihal mengenai asuransi kecelakaan lalu lintas. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun menjelaskan penyelenggaraan asuransi kecelakaan akan dimasukkan ke dalam Omnibus Law agar memperkuat landasan Jasara Harja. Menurutnya kehadiran Jasara Harja dinilai sangat penting terlebih dengan adanya kecelakaan lalu lintas. Misbakun juga mengapresiasi Jasara Harja yang mampu menjalankan sebagai mandat negara dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas. Ada di sana, harapan kita tentunya Jasara Harja mempunyai landasan yang lebih kuat lagi. Lebih kuat, lebih kokoh,
kalau mereka melakukan upaya pembayaran klaim terhadap kecelakaan tunggal, kecelakaan yang menyebabkan pihak ketiga dan sebagainya, itu mereka menjadi makin kuat untuk membuat peran negara itu hadir, partisipasi masyarakat hadir, dan kemudian Jasara Harja bisa menjalankan mandat yang ditugaskan oleh negara, tentunya mandat yang diatur oleh regulasi undang-undang. Oke, mungkin ada harapan lain dari Komisi 11 untuk mungkin penyaluran dana ke asuransi ke korbannya itu seperti apa? Asuransi ke korban ini kan OJK selama ini kan memberikan pengawasan yang standar. Kemudian pengawasan yang standar sesuai dengan aturan yang dibolehkan. Jasara Harjanya menjalankan selama ini dengan sangat bagus, sangat responsif. Apabila ada isu-isu publik yang kuat terhadap sebuah peristiwa kecelakaan, tunggal dan sebagainya, itu Jasara Harja menjalankan dengan sangat bagus. Dan penyalurannya juga tepat kepada keluarga korban, ahli waris dan sebagainya, itu mereka tunaikan dengan sangat bagus. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. DPR sebut sistem MBG harus dibenahi. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Parlemen. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menyampaikan kekhawatirannya atas kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis MBG. Charles menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap BGN sebagai mitra pelaksana. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menegaskan bahwa persoalan keracunan dalam program makan bergizi gratis lebih disebabkan oleh kelemahan sistem, bukan semata pada pelaksana lapangan. Karena itu ia mendorong agar rekomendasi yang muncul diarahkan pada perbaikan tata kelola dan bukan penghentian program. Hal itu disampaikan Charles dalam audiensi Komisi 9 dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak, Center for Indonesia Strategic Development Initiative, dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia terkait penyampaian pandangan serta rekomendasi terhadap program makan bergizi gratis di Gedung Nusantara 2, Senayan, Jakarta. Dia bahwa ketika hal ini terjadi di banyak titik, maka kesalahan kemungkinan bukan ada di SPPG, tetapi masalah di sistem. Oleh karena itu, saya sebenarnya ingin sekali Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bisa memberikan kepada kita rekomendasi apa sih yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan apabila memang program ini akan terus dijalankan. Mitra kami adalah BGN, kami memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi BGN, sehingga kami menginginkan ada rekomendasi untuk bisa melakukan evaluasi terhadap mereka. Saya yakin kita semua juga punya prioritas yang sama, bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita dari keracunan. Tapi kalau sistemnya tidak dirubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang. Jadi kalau dikatakan saat ini sudah terjadi 6.000 lebih kasus dengan jumlah dapur 8.000, maka logikanya jumlah anak yang berpotensi menjadi korban keracunan juga akan semakin banyak. Lebih jauh ia menyatakan bahwa tujuan utama program adalah mengentaskan gizi buruk, sehingga fokus seharusnya diarahkan ke wilayah 3T yang paling rawan. Ia meminta para pemangku kepentingan untuk segera memberikan rekomendasi konkret terkait perbaikan sistem pelaksanaan MBG. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua DPD Sultan Najamuddin mengungkapkan pihaknya akan terus mendukung penuh program makan bergizi gratis dan berkomitmen mengawal pelaksanaan MBG tersebut. Sultan memastikan program tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran tanpa ada kendala dalam implementasinya. Program makan bergizi gratis yang kini telah berjalan menjadi salah satu program tepat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dibentuk untuk menguatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu, makan bergizi gratis juga bertujuan dalam memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun Ketua DPD Sultan Najamuddin mengapresiasi dan mendukung penuh terhadap program makan bergizi gratis.
Oleh karena itu, Sultan memastikan program tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran tanpa ada kendala dalam implementasinya. Iya, dari awal jelas bahwa posisi DPD begitu konsen dan mendukung program makan bergizi gratis karena kita tahu bahwa programnya sangat baik. Tapi dari awal juga kita mau masuk di fungsi pengawasan karena ini program baik, besar, anggarannya besar. Jadi skalanya besar sehingga memang harus bukan hanya diawasi tapi dikawal. Dan terbukti memang program yang besar ini pasti menemui beberapa kendala-kendala. Meskipun mungkin dari sisi jumlah itu juga mungkin belum terbilang masif sekali. Tapi DPD terus akan mengawasi, kemudian mengawal dan memastikan bahwa program ini betul-betul tepat sasaran. Sehingga yang niatnya baik Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa gizi anak, gizi balita, kemudian IQ dan kualifikasi anak-anak Indonesia ke depan itu makin tinggi, ya simetris atau nyambung dengan program makan bergizi gratis ini. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah membatasi hari rawat inap bagi pasien. Ia mengingatkan bahwa rumah sakit dan dokter seharusnya berpegang pada sumpah profesi, bukan semata mengejar keuntungan dengan layanan yang lebih adil dan manusiawi. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menyoroti masih adanya praktik rumah sakit yang mengeluarkan pasien lebih cepat meski kondisinya belum stabil. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius agar hak-hak pasien tetap terjamin. Irma juga menekankan pentingnya sosialisasi hak dan kewajiban kepada masyarakat, peningkatan kualitas diagnosis, serta penguatan nilai kemanusiaan dalam layanan kesehatan. Rapat bertema pengawasan terhadap sistem pengaduan masyarakat dan respon pelayanan JKN itu turut dihadiri BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ombudsman RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, serta Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Jelas ya, BPJS tidak melakukan pembatasan hari rawat inap. Selama ini pasien rawat inap itu setelah 3 hari kemudian dikeluarkan. Saya pernah mengalami masalahnya. Jadi ada pasien melapor kepada saya, ibunya sudah dirawat 5 hari di rumah sakit di Medan, masih dalam infus dicabut dan disuruh pulang. Akhirnya saya bilang rumah sakit nggak boleh copot. Akhirnya itu ibu tidak dikeluarkan, Pak. Yang begini-begini ini banyak sebenarnya. Ya, karena banyak rumah sakit juga yang nggak mau ambil resiko. Itu juga harus menjadi perhatian penting kita. Karena BPJS ini sejatinya di seluruh dunia yang paling bagus itu ya di Indonesia. Ya, manfaat yang sudah diberikan kepada rakyat Indonesia itu sudah luar biasa, Pak. Bagus, banyak, tapi memang harus ada informasi lebih banyak lagi kepada masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban, sehingga pasien tahu apa haknya dan apa kewajiban BPJS, apa kewajiban rumah sakit. Selain itu, ia meminta BPJS Kesehatan memperbaiki sistem informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan mewajibkan rumah sakit menempelkan daftar obat yang ditanggung maupun tidak ditanggung JKN di ruang pelayanan agar pasien tidak bingung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri 1 Pujokusuman, Kota Yogyakarta. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka kegiatan serap aspirasi selama masa reses di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto menyampaikan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang saat ini mulai diuji cobakan di sejumlah sekolah dasar. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan gizi anak dan menurunkan angka stunting di tanah air. Dalam kegiatan tersebut, Siti Hediati juga berinteraksi dengan siswa dan tenaga pendidik untuk melihat langsung proses penyajian serta menu makanan yang disediakan bagi para siswa. Hari ini kita berbicara tentang sebuah langkah besar pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Indonesia, yaitu program makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar memberikan makanan, tetapi memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap untuk bersaing. Namun keberhasilan program MBG tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah semata,
kunci suksesnya justru ada di tangan para guru, di tangan PGRI. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh keluarga besar PGRI untuk ikut serta menjadi penggerak utama dalam mensukseskan program ini. Melalui kegiatan belajar dan interaksi harian, guru dapat menanamkan kesadaran pentingnya makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak serta orang tua mereka. Melalui kegiatan serap aspirasi di masa reses ini, Siti Hediati Soeharto berharap program makan bergizi gratis dapat terus ditingkatkan dan disebarluaskan ke seluruh daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto lalu menegaskan perlunya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal di distrik Wasirawi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolda Papua Barat, Bupati Manokwari Slamet Riyadi, serta tokoh adat Bendi Daud Mansaburi. Menurut legislator fraksi Partai Nasdem tersebut, kewenangan perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat membuat daerah hanya menanggung dampak kerusakan. Rudianto juga menyinggung pidato Presiden pada 15 September lalu yang menekankan kewaspadaan terhadap praktik tambang ilegal. Ia menilai pernyataan Presiden tersebut menjadi panduan moral bagi semua penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum. Lebih jauh, ia mengingatkan agar penegak hukum tidak hanya menyasar tambang rakyat kecil, tetapi juga menyentuh aktor-aktor besar di balik tambang ilegal. Hari ini bicara tambang, semua perizinannya tidak lagi di daerah. Akhirnya daerah hanya menikmati kerusakan-kerusakan yang Pak Bupati sampaikan tadi. Pidato Presiden tanggal 15 September. Berikutnya tambang-tambang ilegal. Yang main-main tambang disuruh waspada, hati-hati, termasuk bintang-bintang yang main. Ini kan kalau Pak Presiden yang bicara berarti dia sumber etis, panduan moral. Panduan moral kepada siapa? Kepada kita semua penyelenggara, karena yang bicara sudah kepala negara, Pak. Jadi kalau hari ini yang datang kepala daerah, tokoh adat, juga tidak didengar oleh alat negara yang punya kewenangan untuk penegakan hukum. Lalu siapa lagi yang kita harapkan, Pak? Hari-hari ini kita bicara tentang reformasi Polri. Ya, bisa saja, karena mungkin kewenangan terlalu sentralistik. Seorang kepala daerah yang dipilih rakyat menyelenggarakan pemerintahan yang harusnya didukung oleh dua alat negara, TNI Polri, kok tiba-tiba kesannya tidak didukung oleh dua alat negara? Karena Bupati maunya membersihkan tambang-tambang ilegal, penegak hukumnya tidak bisa bergerak. Ada yang ditindaki, tetapi yang ditindaki adalah tanda petik tambang-tambang rakyat misalkan, yang tidak punya bohir misalkan. Sehingga muncul persepsi penegakan hukum seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebagai penutup, ia meminta perhatian khusus dari Kapolda Papua Barat agar seluruh aktivitas pertambangan ilegal di Manokwari segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Ruang Parlemen edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.